Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan ilallahi katsira hamdan katsira ala ni'mati ala barakati ala afiyati nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma taj'alahu sahla wa anta ja'altahu wa idza syi'ta sahla. Para asatid dan para santri, wali santri yang ada di rumah, marilah kita senantiasa mengajarkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat inayahnya dan barokahnya yang memberikan kesehatan pada hari ini. Kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan baik, insyaallah selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan tentang pembahasan hadis Arba'in Nawawi yang dalam 3 pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang makna takdir. Ya, di hadis yang sebelumnya kita mengetahui bahwa penciptaan manusia itu selama 120 hari. Dan setelah 4 bulan maka diperintahkanlah malaikat untuk meniupkan ruh. Nah, jadi ketika 4 bulan sebelumnya yang dibentuk oleh Allah itu adalah jasadnya, sedangkan setelah itu malaikat membawa ruh. Tidak banyak hal yang diketahui mengenai ruh. Ya, karena Rasulullah sudah bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Sa'alu 'anir ruh." Ya, kalau kamu Muhammad ditanyakan tentang ruh, ya katakan kepada mereka, min amri rabbi. Ini adalah urusan Tuhan. Jadi tidak banyak manusia mengetahui ruh. Sampai sekarang pun ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab banyak hal tentang ruh. Karena komponen manusia, makhluk hidup, itu terdiri atas 2, jasadiah dan ruhiyah. Nah, ketika ruh dibawa oleh malaikat, karena dia dari Rabb, dari Tuhan, maka ruh ini bentuknya suci. Ya, suci dalam artian dia memang ruh ini baik, sifat-sifatnya baik. Kemudian jasad itu sifatnya sudah campuran, karena tergantung dari makanan yang dimakan oleh ibunya. Di situ ada makanan-makanan yang haram masuk, makanan-makanan yang subuhat masuk, makanan-makanan yang tidak jelas masuk, termasuk perilaku dari orang tuanya. Jadi jasad yang tadi, ya, bercampur antara jelas kebaikan dan kejahatan, dimasukkan ke dalam jiwa tadi, dalam jasad tadi, ruh yang suci, maka bercampurlah ruh itu dengan jasad, sehingga di dalam tubuh manusia ada 2 hal. Setelah ruh bercampur dengan hal-hal yang tidak baik, itu dinamakan dengan nafs, ya, atau istilah kita sering mengatakan nafsu, ya. Dan hal-hal yang tidak baik ini tercermin di dalam surat
asyam. Wa nafsa anil hawa. Wa nafsa anil hawa. Jadi nafsu itu adalah sebuah keinginan. Jadi sesuatu yang kurang baik kemudian membentuk sebuah nafsu. Nah, yang baik itu akan membentuk sebuah takwa. Di dalam surat selanjutnya fujuraha wa taqwa. Jadi fujur itu ketidakbaikan. Gabungan dari nafsu dan ruh yang enggak baik itu menamakan fujur, ketidakbaikan atau nafsu. Kemudian yang baik itu akan menghasilkan ketakwaan. Jadi dalam manusia ketika lahir ada fujur wa taqwa. Jadi ada kebaikan dan kejahatan. Ya. Tapi ya, untuk itu setelah menjadi dua hal yang berbeda ini, maka ada kaidahnya. Apa yang harus kita lakukan ketika sudah bercampur ini? Nafsu ini sudah menjadi yang baik dan yang buruk. Nah, ada kaidahnya. Makanya hari ini kita belajar setelah percampuran tadi apa yang menjadi kaidah nafsu. Di hadis kita meloncat ke hadis ke-41 yang berbunyi Ani Abi Muhammadin Abdillah Amr bin As, ya, dari Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minuna ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta sampai yakuna hawahu, dijadikannya hawahu, ya, hawa nafsunya, atau tadi saya bilang nafsu yang jelek tadi, ya, tabaan, mengikuti lima ji'tu bih, mengikuti apa yang saya bawa. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah Al-Quran dan hadis. Jadi apabila kita ingin menjadikan nafsu itu menjadi baik, menjadi bersih, maka nafsu itu harus menjadi parameternya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Derajat hadis ini beberapa ulama, yang Imam Nawawi mengatakan hasan, tapi beberapa ulama seperti Ibnu Rajab dan Syekh Albani itu mengatakan dhaif. Ya. Tetapi secara makna dikatakan oleh imam tersebut, secara makna itu betul. Karena ada hadis yang hampir mirip atau sama dengan hadis ini dan derajatnya adalah sahih. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga, nomor 44, ya. Dikatakan la yu'minuna ahadukum hatta, la yu'minuna, tidak beriman ahadukum, sebagian atau dari kalian, hatta, sampai aku ini dijadikan, ya, kata maksudnya Al-Quran dan Sunnah, ahabba, lebih dicintai, ilaihi min walidihi, lebih dicintai dari anak-anaknya, orang tuanya maksudnya, ya, wa walidihi, anak-anaknya, wan nas ajmain, dan semua manusia. Jadi secara makna hadis ini sahih. Jadi setelah nafsu terbentuk, kemudian ada nafsu, ya, yang baik dan yang buruk, dan yang baik ini bisa kita jadikan sesuatu yang bermanfaat dalam menjalani hidup jika tunduk kepada aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya Allah sudah memberikan gambaran ketika kita bisa menahan nafsu ini, menundukkan nafsu ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah, seperti di dalam surat
an-naziyat wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa dia itu nahan nafsi 'anil hawa, menahan atau menundukkan nafsunya untuk bersama dengan Al-Quran dan As-Sunnah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka jannah ya atau surga itu tempat kembalinya. Jadi apabila kita ingin masuk ke dalam surga, jannatul ma'wa yang indah, kita harus menundukkan nafsu kita. Hal ini ya juga senada dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 65. Di situ dikatakan, fala warabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, kalian itu tidak beriman, hatta sampai yuhakimuka, menjadikan engkau Muhammad, fima, di dalam syajara, perselisihan, perdebatan, pertengkaran atau beda pendapat, bainahum, di antara kalian. Ya, sampai engkau Muhammad yang dibawa Nabi Muhammad tuh Al-Quran dan Sunnah dijadikan ya keputusan atau yuhakimu, jadi menjadi hakim ya, menjadi pertimbangan, sajara bainahum, perdebatan, perselisihan di antara kalian. Summa, sampai la yajidu, dijadikan di antara kalian, tidak dijadikan di antara kalian, fi anfusikim, di dalam hati kalian, harajan. Harajan itu sesuatu yang sifatnya jelek ya, diridhoi. Mimma, sampai apa-apa yang kamu bawa itu, wado'id, menjadi keputusannya. Wa yusallimuna taslima, maka mereka itu berserah diri ya, dengan sebenar-benarnya berserah diri. Jadi kandungan ayat ini adalah bagaimana kita selalu berserah diri atau patuh terhadap Al-Qur'anul Karim, sehingga fa innal jannata hiya ma'wa, jadi jannah atau surga itu yang nanti menjadi tempat kembalinya. Nah, di dalam surat An-Nisa tadi ayat 65 itu asbabul nuzulnya sama ya. Jadi ketika Zubair bin Awam ya berselisih dengan orang Ansor ya, berselisih tentang pengairan. Jadi air ya, PDAM gitu ya, PAM ya. Pengairan di Madinah, kemudian berselisih, dan mereka berdua bersepakat bahwa yang menjadi hakimnya, yang menjadi pemutusnya adalah Rasulullah. Nah, ketika mereka datang ke Rasulullah, Rasulullah memutuskan, ya Zubair, alirkan air ini ke rumahmu dan tetanggamu. Nah, penangkapannya Zubair waktu itu adalah langsung mengalirkan air itu ke dalam rumahnya, sehingga menimbulkan ketidakenakan kepada orang Ansor ini, sehingga orang Ansor ini mengatakan kepada Rasulullah, yang membuat Rasulullah agak merah mukanya. Ya jelas saja dia memenangkan Zubair bin Awam, karena Zubair itu adalah kemenangannya. Ya, akhirnya Rasulullah bilang sama Zubair, Zubair, yang benar adalah kamu tahan dulu airnya, sehingga air itu bisa meluber ke tetanggamu, orang-orang Ansar tadi. Jadi jangan sampai kamu cuma sendiri dapat air, tapi tetanggamu orang Ansar tadi tidak dapat. Ya, seperti itu. Jadi ketika nafsu itu sudah bercampur ya di dalam diri kita, menjadi nafsu, kemudian ada yang fujur, ada yang takwa, dan kita diperintahkan untuk menundukkan nafsu itu ya dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua keinginan manusia itu pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi kita
menjadi pertimbangannya adalah Al-Quran. Setiap kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan sesuatu, coba baca dulu Al-Quran dan Sunnah. Sunnahnya seperti apa? Al-Quran berbicara tentang apa ketika kita memutuskan sesuatu. Insya Allah kalau kita memutuskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu menjadi hal yang terbaik buat orang muslim. Nah, jadi jangan pernah kita tinggalkan tentang Al-Quran dan Sunnah. Segala keputusan, segala keinginan sesuai dengan hadis ke-41 ini adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Seperti apabila seseorang itu berselisih pendapat, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena nanti Allah akan menjadi bagian dari keputusan kita. Nanti hasilnya bagus atau hasilnya jelek, itu pasti Allah andil di dalamnya. Ketika hasilnya bagus, itu pasti kita menjadi hamba yang bersyukur. Tapi kalau kita hasilnya jelek, Allah akan mengganti sesuatu yang jelek itu menjadi ada hikmahnya di balik itu. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik menurut pandangan manusia, pada hakikatnya Allah sudah menantikan kebaikan setelahnya. Dan yang paling terpenting adalah kejelekan itu adalah menghapus dosa kita dan meninggikan derajat kita jika kita mengambil keputusannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi itu kita sudah berbicara 3 pertemuan ini tentang alam rahim. Ya, ketika di dalam alam rahim, ya kita kemarin 4 bulan, kemudian ditiupkan ruh, kemudian sampai ruh itu harus bagaimana sampai nanti dilahirkan. Di hadis berikutnya kita akan berbicara ketika manusia itu sudah lahir, apa saja yang harus menjadi bekal. Jadi nanti kita belajar hadis arba'in ini urut ya. Jadi kita lahir sampai nanti jadi bekal-bekalnya dan sampai nanti hadis tentang kematian dan hari kiamat. Saya kira itu ya hadis pendek, hadis arba'in, hadis ke-41 yang menjadi titik beratnya adalah bagaimana kesimpulannya dari hadis ini, bagaimana kita itu hidup ya, kita itu menundukkan hawa nafsu agar nafsu itu bisa menghantarkan kita kepada jannah. Yang pertama tadi adalah apapun yang menjadi keputusan perselisihan di antara kita, antara manusia, haruskan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Apakah Al-Quran dan Sunnah itu berbicara tentang perselisihan kita atau tidak? Yang kedua, bila Al-Quran dan Sunnah itu terlalu global dan kita tidak paham, maka pergilah ke kodi-kodi hakim-hakim yang mengerti tentang Al-Quran dan tafsirun Al-Quran ataupun Sunnah. Jadi apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi perselisihan itu tetap dalam koridor agama. Yang ketiga, ya, berdoalah selalu agar nafsu kita, karena setiap manusia itu yang paling berat kata Rasulullah itu ada 2, nafsu di perut dan di bawah perut. Nah, nafsu itu harus dikelola dengan baik. Ya, ada seorang hamba mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seandainya saya itu makan makanan yang halal? Apakah saya dapat pahala dari itu? Rasulullah mengatakan, sebagaimana engkau makanan haram. Kalau kamu makan makanan haram berdosa, maka kamu makan makanan halal itu adalah pahala buat kalian. Demikian ya, fawaid hadis dari hadis ke-41 tentang terciptanya nafsu ya di dalam setiap manusia,
Ini yang menjadi perbedaan dengan malaikat. Kalau malaikat tidak punya nafsu, ya, hewan punya nafsu tapi tidak punya akal. Manusia dibekali oleh dua hal, yaitu akal dan nafsu. Ya, itu yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Itu saja yang bisa saya berikan. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.